Salah satu wanita hebat dalam sejarah Islam adalah Arwa al-Sulaihi, perempuan yang lahir di pedalaman daerah Yaman, yaitu di Haras pada 440 Hijriah 1444 Masehi, merupakan ratu yang memerintah Yaman lebih dari setengah abad. Arwa merupakan sosok perempuan piatu ketika usianya masih muda. Ia kemudian diasuh oleh Raja Yaman, alias Sulaihi, dan Ratu Yaman, Ratu Asma binti Syihab as-Sulaihiyah yang terkenal hebat serta paman dan bibinya. Dari Ratu Yaman, Arwa mendapatkan pendidikan Al-Quran dan juga puisi. Dia dikenal karena ingatannya yang luar biasa. Arwa menikah di usia muda, yakni 17 tahun, dengan sepupunya, Ahmad al-Mukarram as-Sulaihi bin Ali bin Muhammad as-Sulaihi. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 4 anak, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, dan Hamdah. Karir Arwa sebagai Ratu Yaman dimulai sejak Ali as-Sulaihi mangkat pada 1067. Ahmad, suami Arwa, kemudian menggantikan posisinya sebagai Raja Yaman. Namun kondisi fisiknya yang tak sempurna karena lumpuh sehingga suaminya menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Arwa. Saat inilah Arwa menunjukkan diri sebagai pemimpin Yaman yang bijak. Perhatiannya dalam membangun Yaman dipusatkan kepada kesejahteraan rakyatnya. Ia juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan untuk studi budaya dan agama. Kemajuan infrastruktur pada masa pemerintahan Ratu Arwa juga maju. Ia membangun jalan-jalan, masjid, Irmancur, dan Dar al-Id, sebuah istana besar yang peninggalannya masih bisa dinikmati hingga saat ini. Atas prestasinya tersebut, membuat dirinya mendapatkan dukungan dari rakyat untuk memimpin Yaman. Dan dukungan tak pernah hilang dari mereka kepada Arwa, dan mereka memanggil Arwa dengan sebutan Ratu Kecil Sheba atau Ratu Bilqis. Cerita tentang Ratu Bilqis sendiri sangat terkenal dan abadi di dalam Al-Quran. Ia dikisahkan sebagai ratu yang adil dari Saba, kini Yaman. Konon, ia digambarkan sebagai perempuan yang cantik sehingga Nabi Sulaiman jatuh hati padanya dan menikahinya. Sebelum menikah dengan Nabi Sulaiman, ia adalah non-Muslim. Baru berikrar memeluk agama Allah setelah menikah dengan Nabi Sulaiman. Ia dikenal sebagai pemimpin yang pro-rakyat, adil, dan bijaksana. Sebutan Ratu Kecil Sheba kepada Ratu Arwa tersebut merupakan pandangan rakyat Yaman bahwa sosoknya mirip dengan Ratu Bilqis. Jika melihat dari fokusnya di berbagai bidang yang pro-rakyat, tak berlebihan jika rakyat Yaman menyamannya dengan Ratu Bilqis. Ratu Arwa memusatkan perhatiannya pada kesejahteraan rakyatnya. Dia membangun masjid, jalan, dan sumber air. Dia juga tertarik akan kebudayaan dan studi agama. Dia mengatur beberapa pusat pendidikan. Tindakan pertama yang dilakukan Arwa saat memimpin adalah memindahkan ibu kota dari Sana'a ke Jibla. Pemindahan ini atas alasan strategi perang dengan rivalnya, pemimpin Najahid Sa'id bin Najar. Arwa lalu membangun istana baru di Jibla dan mengubahnya menjadi masjid yang kelak menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Arwa. Di Sana'a, Arwa memperluas masjid dan memperbaiki jalan dari arah Samarra menuju pusat kota. Di Jibla, dia memiliki istana baru dan membangun masjid. Dia juga diketahui membangun banyak sekolah selama pemerintahannya. Arwa meningkatkan ekonomi dan mendukung perkembangan pertanian. Arwa diberi peringkat tertinggi dalam dakwah Yaman, yaitu Hujjah, oleh Imam Al-Mustansir Billah pada tahun 1084. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita diberi status seperti itu dalam sejarah Islam. Arwa tetap berkuasa hingga dia meninggal pada tahun 1028. Dia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Jibla. Kini, makamnya dijadikan tempat ziarah. Universitas Queen Arwa dinamakan untuk mengenangnya. Wallahu a'lam bissawab.